Datang kembali di podcast SD Pembangunan Jaya Bintaro bersama saya Ibu Eva dan saya Ibu Kris. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Kris ya. Tapi belum datang bintang tamunya, kemana ya? Bintang tamunya legend ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu legend dari SD. Bukan SD aja ya Bu Kris. Ya, nanti kita tanya-tanya untuk lebih kenal lebih jauhnya ya. Bisa kita panggil sekarang Bu Kris? Ya, jadi ini guru-guru hebat SD Pembangunan Jaya ya. Betul. Tapi nggak ngajar di SD aja Bu Eva. Betul. Nanti kita mau tanya-tanya lagi ya. Oke, kita panggil dulu Bu Eva dulu yang panggil. Yang sebelah kanan. Saya aja deh yang Sebelah ambil. kiri. Bapak siapa ya? Pak Dono. Hai Pak Dono. Mangga duduk. Kursinya ada 2 Bu Eva, Iya, berarti ada satu lagi kan? Betul, Oke. berarti masih ada sisa Iya. satu nih. Siapa Aku panggil ya. Ya Bu Eva. Si Betul. cantik Bu Vera. Hai Bu Vera. Silakan duduk. Hai. Hai. Iya, selamat siang. Selamat siang. Boleh duduk nih? Boleh dong, masa berdiri? Bener ya. Oke, kita kedatangan guru legend seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Pak Dono ini Apa, adalah Bu? guru. Jangan nanyanya yang susah-susah lah. Tenang, nggak ulangan, nggak kayak Pertanyaan ulangan. pertama. Iya, Pak Dono ini adalah guru agama Katolik. Iya, ya. masih Katolik saya masih. Iya masih, nggak ada rencana kan? Oke, kalau Bu Vera, guru? Iya, Ibu Vera mengajar pelajaran agama Kristen. Oke, Protestan. seru ya. Berarti Pak Dono ada guru agama Katolik Iya. dan Bu Vera ada guru agama betul, Bu Kristen. Eva, Oke. Bu Kris. Terima Boleh, kasih ya Pak Dono, Bu Vera sudah bergabung di Terima podcast kasih. kita. Terima kasih Ya. banyak Sarang atas heyo. undangannya. Ya, kami senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Kris dan Bu Eva di sama ya, Bu Eva ya. betul. Pastinya seru sekali ya. Asik. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih Bu Kris, Ya. boleh dong kita tahu nih seputar karirnya Bu Vera dan Pak Dono. Dari Pak Dono Ya, dulu. Pak Dono nih sudah berapa Wah. lama ngajar di SPJ? Sam baru kemarin 2010. Kemarin? Bu. Ya, kemarin 2010 2010. kemarin. Sekarang kan 22 ya. Jadi kurang Iya, lebih 12. udah mau Wow. 12 tahun. Wah itu ya. lama itu dong Pak. 12 lama ya. tahun. Anak saya udah mau lulus SMA semua pokoknya lah. Wow. Yes. Oke, berarti Pokoknya- sudah 12 tahun. Nah, 12 tahun itu apakah di unit SD sajakah atau ngacelok-ngacelok nih? Ya kebetulan dipercaya untuk awalnya di SMA. Saya itu di SMA, kemudian di telepon Bu Evi suruh ke SD, ngikut ke SD, kemudian SMP nggak ada. Saya ikut ke SMP. Pernah Bu Karin nawarin ke TK juga. TK. Tapi saya pikir banyak-banyak uangnya untuk apa? Saya kan repot nanti. Buat saya Takutnya aja, nanti butuh nih. kebanyakan duit Bu bingung Eva. saya Bu. Nanti naruhnya Buat saya bagaimana Bu? aja ya, atau buat Bu Vera. Buat Bu Vera. Iya Oke. begitu. Jadi Ya. di TK enggak ya Pak ya? Ya di TK suruh nyari yang lebih cantik lah, orangnya Oh, masih baik, anak-anak baik. gitu biar Yang suka sesuai yang anak cantik-cantik. TK, Iya. TK itu ya Benar-benar. Pak Betul, ya? betul, Iya, betul. Oke, boleh. Oke, wow, jadi lama banget ya. Apalah saya yang baru setahun. Semangat Bu Eva. Semangat. Oke, kalau dari Bu Vera nih, sudah berapa lama ngajar di SPJ? Oke, puji Tuhan. Saya awal meniti karir di SPJ itu ditempatkan di SMA. Sama. Ada yang menarik nih Bu Ya, Kris dan Bu apa tuh? Eva. Jadi sebenarnya backgroundnya Ibu Vera itu guru SD. Tapi benar bisa SMA ya. Iya, nah itu dia itu Ibu Vera kalau ingat lagi itu ada satu hal itu Ibu Vera bersyukur sekali karena memang Tuhan kadang-kadang itu lebih mengenal kita dibanding kita mengenal diri Yes. sendiri. Ya seperti itu. Betul. Jadi awal
awalnya Ibu Vera melamarnya guru SD, ternyata hasil micro teachingnya itu Ibu Vera ditempatkan di SMA. Jadi sangat bersyukur ya. Dan puji Tuhan tahun ini itu Ibu Vera tahun yang ke-14 ya di SMA PJ. Ya betul, karena Ibu Vera masuk ke SMA PJ itu di tahun 2008. Dan puji Tuhannya lagi, tahun 2015 itu Tuhan mempercayakan Ibu Vera bisa mengajar diterima di SD Pembangunan Jaya. Ya, jadi anugerah ya. Puji Tuhan. Jadi Ibu Vera saat ini bersyukur sekali karena pegang 2 unit ya di SD tahun ini, tahun yang ke-9 kalau nggak salah ya. Puji Tuhan, dan itu sangat luar biasa, bersyukur kepada Tuhan. Oke, mantap. Ya berarti tadi Bu Vera ngajarnya di unit SD dan unit SMA. Iya, gitu ya. Aku masih ingat waktu Bu Vera pertama kali ke SD. Gimana tuh? Micro teachingnya itu di kelas 1A. Di kelas 1A Dan ada Bu Kris aku yang juga jadi muridnya. Kan jadi muridnya. Aku jadi muridnya, terus aku disuruh nyanyi lagu sekolah minggu. Ayo ceritakan kita jadi murid. Ayo Kris maju ya, nyanyi ya gitu. Masih ingat nyanyinya, Bu? masih ingat ya Bu Kris lagu ya. apa tuh? Nyanyinya, tapi Betul. puji Tuhan ya Bu Vera, Luar kita jadi biasa. ketemu Iya, dengan Bu Vera di benar-benar. tahun 2015. Siap, Ya. iya, puji Tuhan. Wow, luar biasa ya. Sudah berarti bener dong saya bilang legend ya, karena sudah amin. 10 tahun, di atas 10 tahun lebih malah ya. 14 Luar biasa. tahun. 14 tahun. Puji Tuhan. Duitnya udah berapa itu ya? Luar biasa. Udah nggak terhitung ya, udah nggak terhitung. Pak Dono, kalau Pak Dono nih aslinya dari mana ya? Bapak simbok saya dari Yogyakarta, Minggir Sleman. Oh, Sleman, iya, Jogja, betul Jogja. Kalau Bu Vera? Kalau Ibu Vera kebetulan papi sama maminya asli orang Manado. Tapi kami tinggal di Makassar dan saya lahir besar di Makassar, hidup di Jakarta. Ditempatkan di Bintaro. Ya seperti itu perjalanan hidupnya. Berarti nanti bisa lah ya kita dibawain sambal roa. Amin, siap. Oke deh Bu Kris. Berbicara tentang guru agama ya, ini kan sekarang pandemi. Betul. Ada nggak ya perbedaan ibadah ketika anak-anak ibadah online dan ibadah pandemi? Pasti ada ya. Ada perbedaannya pasti. Nah, kira-kira setelah ibadah selama pandemi ini, apakah anak-anak masih seantusias ketika offline? Iya. Monggo dari dari Vera. Pak Dono atau Bu Vera dulu. iya, Silakan Bu Vera, silakan. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Kris, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi Ibu Vera coba flashback di tahun 2020 ya, itu awal pandemi seperti itu. Nah, ketika bulan Maret diumumkan bahwa anak-anak harus belajar di rumah, kita semua kan nggak kepikiran ya Betul, Bu. pandemi selama ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah diumumkan hanya libur seminggu apa 2 minggu ya. Nah, Iya, tetapi benar-benar. ternyata berkelanjutan. Lalu Ibu Vera berdoa, Tuhan, pandemi anak-anak diliburkan, belajar online. Karena Ibu Vera itu ingat ya, karena kita kan di SD itu setiap hari ibadah ya, Senin sampai Jumat di jam 12, dan itu salah satu salah satu yang menjadi ciri khas ya. SD Pembangunan Jaya, walaupun sekolah umum semua agama ada, tetapi kami yang Katolik dan Kristen itu diberi ruang kebebasan untuk beribadah Senin sampai Jumat. Iya, Dan benar. di mindset Ibu Vera itu saya nggak mau hilang seperti ini, habit kebiasaan seperti ini yang sudah saya tanamkan ke anak-anak, value tuh nggak boleh hilang. Lalu Tuhan mengingatkan Ibu Vera bahwa kamu kan bisa ibadah online, seperti itu. Jadi puji Tuhan kurang lebih 2 tahun ya anak-anak belajar online. Betul, 2 tahun kurang lebih. Tetapi kami tidak pernah berhenti ibadah, karena saya selalu ingat kalau ibadah itu anak-anak kan jam ibadah mereka lari tuh dari atas tuh lari sampai seru ya, berarti ya. lari turun Udah rame. tangga, iya, masuk ruangan Ibu Vera berebut tempat duduk. Jadi akhirnya saya komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua, juga anak-anak. Yuk kita jangan hilangkan kebiasaan kita beribadah ya. Iya, Dan benar. puji Tuhannya Senin sampai Jumat
ibadah online sudah lebih 2 tahun dan sampai saat ini tetap kami laksanakan dan antusiasme anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk beribadah itu sangat dahsyat dan luar biasa. Luar biasa. Berarti antusiasnya ya. nggak berubah ya. Betul, Iya. betul Walaupun sekali. online ataupun offline sama aja. tetap Semangat sama-sama anak-anak semangat. tetap menyala-nyala di Kalau dalam Tuhan. itu Ya. Bu Kris, Bu Eva, kalau anak-anak Katolik itu bahkan ketika kita belum membuka tim, kalau dulu kan masih pakai Jimit, Iya, ya betul. awal kasih Ada pakai masa Jimit, Jimit. ya Zoom, jadi Zoom kita juga ada ya. Zoom Zoom Jimit. pertama ya. Udah awalnya udah susah, kadang-kadang mau tamati kan laptopnya, ya kan. Biasalah. Kemudian apa namanya? Anak-anak sudah nungguin, sudah mamanya WA kok belum bisa masuk, ya kadang-kadang gitu. Jadi saya merasa bahwa di pandemi ini juga membawa berkah ketika anak-anak itu juga tambah rajin ya untuk beribadah. benar. Bahkan nyampe saat ini kok ini biasanya Pak Dono jam 8 sudah setengah 8, kalau di sini kan setengah 8 ya. 7.30 udah ada kok belum kelihatan, langsung di WA-in entah kadang-kadang Nggak sabar ya. iya, anak-anak itu sudah tidak sabar untuk segera beribadah. Itulah pokoknya pendidikan di SDPC ini sudah menanamkan moral yang luar biasa untuk Iya, anak-anak. benar-benar. Keren lah Tentunya, pokoknya. Sip. Betul. Tidak lepas dari guru-guru yang keren juga ya Bu Kris. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan Amin. saja. Oke. Bu Eva berarti belum pernah lihat ya waktu anak-anak ibadah bareng di satu ruangan. Belum. Nah, Belum. itu Gimana tuh? seru banget Serunya. ya, seru banget ya. Jadi ya semua anak-anak itu beribadah pada waktu yang sama. Jadi betapa suasananya tuh Meriah. senang Iya, banget ya. senang, Semua happy. beribadah dengan sama-sama gitu. Yang Kristen di ruang agama Kristen, yang Katolik di ruang agama Katolik, yang Hindu di ruang agama Hindu, dan Iya. yang Muslim tuh udah kita tempatin Bu Eva. yang Buddha di juga musola ada gitu Oh, ya. ada tempatnya Itu masing-masing. keren banget kan SDPJ. Yang paling seru tuh di aula. Rame dari depan sampai belakang semuanya melakukan ibadah. Jadi seru banget. Saya udah pernah dampingin semuanya, yang Islam pernah, yang Hindu pernah ya. Jadi lihat anak-anak berdoa bersama gitu ya. Iya. Berarti sudah ditanamkan dari lama ya, bukan baru-baru ini aja gitu Iya, ya. bukan saat pandemi aja. Nah, kita Hebat berdoa. Bu Kris ya, pengalamannya luar biasa. Iya, Dampingi kan semua sama agama. guru Iya. makanya. Sudah lintas Tahunnya sama agama untuk ya, mendampingi. Karena wali kelas kan harus mendampingi semuanya Betul, kan. betul. Pernah di kelas B, pernah di kelas D, pernah di kelas A juga Iya, kan. iya. Jadi semuanya pernah dampingin. Jadi kita berdoa ya Bu Eva, semoga nanti suasana ibadah bersama Amin. itu bisa kita lakukan lagi nih di sini. Iya, Bu betul. Eva bisa lihat mendampingi anak-anak yang ibadah. Iya, karena penasaran juga ya. Kadang saya gimana ya kalau misalkan anak-anak ibadah bareng semuanya, kita ketemu tatap muka, wah nyanyi bareng. iya. Kadang kan kalau nyanyi di Zoom, Teams, Teams. yang ini kemana, suara ini kejar-kejaran kemana, gitu ya? kejar-kejaran kan Iya. karena Nggak bisa bareng-bareng internet ya. nggak bisa ini ya, nggak bisa benar-benar senada. Tapi kalau udah ketemu langsung, wah itu pasti vibes-nya lebih luar biasa. keren, Betul ya. Begitulah pengalaman kami. Iya, semoga lah ya cepat-cepat pandemi ini berakhir. Amin, amin, amin. Oke. Hari Yang terdekat nih, Bu Iya, Eva. benar. Hari Minggu ya, Bu Kris. Hari Minggu itu kita mau mengadakan Paskah, terutama umat Katolik dan umat Kristen ya. Iya. Sebenarnya Paskah tuh apa sih, pengertian dari Paskah tuh apa sih, peringatan apa sih sebenarnya? Coba boleh monggo dari Bu Vera mungkin? Oke, silakan Bu Vera. Oke, terima kasih Pak Dono, Bu Eva dan Bu Kris. Iya, pada kesempatan ini Ibu Vera ingin menjelaskan sedikit saja ya untuk pengertian Paskah atau apa sih Paskah itu. Jadi kita orang percaya di dalam Tuhan merayakan Paskah itu sebelumnya kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang disebut Jumat Agung. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, itu kebangkitannya itu yang kita rayakan dengan Paskah. Jadi Paskah itu artinya kebangkitan. Maksudnya Yesus sudah menang di atas kayu salib, Yesus sudah menang atas maut, kita sudah diampuni dosanya dan sudah diselamatkan. Dan Tuhan Yesus yang menanggung semuanya itu. Jadi kita sudah
menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, diselamatkan. Iya benar. Itu dari Berarti Ibu Vera. berarti Paskah itu tidak luput dari Jumat Agung ya. Itulah sebabnya di hari Jumat tanggal merah nanti ya. Itu yang Peringati ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu libur ya. Jadi, Benar-benar. Jadi kita mau mengingat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita dari dosa, dan ini penting banget ditanamkan kepada anak-anak kita. Yes. Pengertian ini supaya anak-anak mengerti bahwa seharusnya kan kita dihukum ya karena dosa, karena berdosa, tapi Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus ambil semuanya, tanggung semuanya agar kita diselamatkan, seperti itu. Ya, monggo Pak Dono mau menambahkan dari Katolik barangkali. Pak Dono pasti banyak Ya, nih. kalau di Katolik itu banyak ritualnya, banyak liturginya, bahkan dari Rabu Abu ya, Bu Eva, Bu Grace, itu ada Rabu Abu itu kalau di Katolik diawali dengan semua orang terima salib abu, entah di dahi, entah ditaburin di kepalanya, itu sebagai tanda pertobatan ya, supaya kita ini yang ganteng-ganteng, yang cantik harus sadar diri bahwa kita itu hanya berasal dari debu, dari tanah ya. Jadi kita itu diingatkan kembali supaya kita itu sadar ya, itu di masa Paskah. Kemudian setelah Rabu Abu itu ada namanya Minggu Palma. Nah, baru kemarin nih, Minggu Palma. Itu memperingati Tuhan Yesus masuk ke gerbang Yerusalem, dielu-elukan dengan daun palem itu ya. Dan itu sebagai awal penderitaan Tuhan Yesus. Sebentar Pak Dono, berarti Minggu Palma ya tadi, itu satu minggu sebelum Paskah. Iya betul. Baru karena peristiwa itu memang 1 minggu sebelum Paskah. Iya, karena itu memang satu rentetan acara ya. Jadinya dibuat liturginya itu Minggu Palem. Setelah itu Kamisnya nanti ada namanya Kamis Putih. Kalau Senin dan Selasa itu masa persiapan untuk ke Paskah gitu ya. Jadi Prapaskah sebutnya namanya Prapaskah ya. Iya, berarti langsung ke Rabu Abu ya, kemudian ke Kamis Putih. Bukan, dari Rabu Abu dulu, kemudian ke Minggu Palma, Kamis Putih ya. Jadi ngelewatin Palma dulu. Iya. Palma dulu. Karena itu ceritanya kan Yesus masuk ke gerbang Yerusalem naik keledai, ya kan? Bukan kedelai ya. Ya, keledai. Kalau keledai itu kan makanya ada dipakai pepatah, jangan seperti bodoh seperti keledai gitu ya kan? Hanya ada satu itu aja. Nah, kemudian Kamis Putih ya. Ini karena rangkaian harus disampaikan supaya anak-anak biar supaya kita tahu ya, maknanya kita tahu. Betul. Nah, setelah itu Kamis Putih kita mengenang perjamuan terakhir. Yang itu biasa senangnya di lukisan. Tuhan Yesus makan-makan bersama para murid. Betul. Makanya kita juga ada acara keluarga itu makan bersama, pasti menyenangkan. Nah, begitu juga. Di Katolik ada acara mengenang perjamuan terakhir. Jadi ada misa juga itu Kamis Putih itu. Setelah itu ada lagi doa 1 jam bersama Yesus ya. Jadi kita tuh habis misa kita bergiliran tuh, lingkungan A, lingkungan B, setiap lingkungan tuh datang ke gereja dulu waktu sebelum pandemi. Untuk giliran berdoa 1 jam bersama Yesus itu mengenang ketika waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani yaitu. Jadi sekarang kita diajak untuk mengenang dan berdoa. Nah, setelah itu kemudian karena di dalam kisah cerita kan ke Kamis malam menjelang pagi kan Yesus berdoa kemudian ditangkap. Betul. Nah, ketemulah Jumat Agung yang tadi udah diceritakan. Tadi Bu Eva tanyakan tadi Jumat Agung. Betul, iya. Berarti itu rangkaian yang nggak bisa di-cut ya ceritanya, harus benar-benar dari awal ya sampai dengan akhirnya itu yang Paskah ya. Jadi kisah pengorbanan Tuhan Yesus ini diabadikan dalam bentuk liturgi ya Pak? Iya betul, jadi liturgi yang berkesinambungan sampai ya. akhirnya nanti Paskah Pak. Akhirnya ke Paskah ya kan. Di malam Minggu Paskah itu kita ada kegiatan juga, ada menyalakan lilin ya. Ada lilin jadi sebagai tanda terang Kristus ya.
jadi kayak Natal juga ya. Nyalakan Kan lilin kita sebagai nyalain simbol lilin tuh. terang Kristus. Nah, kemudian kalau Minggu pagi itu memperingati kebangkitan Yesus. Cuman kadang-kadang kalau di gereja itu anak-anak yang datang karena pengen merayakan Paskah Paskah, benar-benar. pasti akan lebih bahagia karena Paskah ini kan lebih tinggi ya secara liturgi dibanding dengan Natal gitu, karena puncak di iman Kristen Katolik adalah di Paskah. Yesus bangkit, Yesus telah mengalahkan maut. Luar biasa Tuhan Yesus pokoknya. Si plus dong Pak tuh Tuhan Dono, kita, penjelasannya luar mantap. biasa ya. Iya, tapi Baru tahu itu. iya, saya juga baru tahu, jadi belajar nih Betul, kan. Benar-benar oh iya, jadi seperti ini ya kalau misalkan dari sisi agama Katoliknya. Nah, sebelum ke Jumat Agung nih Pak Dono, apakah anak-anak itu kalau saya dengar mereka berpuasa ya? Oh iya benar. Di Katolik itu ada namanya pantang dan puasa. Kalau anak-anak itu kan belum berumur 17 tahun istilahnya, jadi masih pantang. Pantang misalnya anak-anak ini sukanya tiap hari jajan nih, misalnya sekolah dari Senin nyampe Jumat jajan. Nah, kebetulan pantang puasa di gereja Katolik tuh enteng, gampang ya kan, awalnya dari Rebo Abu. Misalnya pantangnya pantang jajan, ada mungkin pantang makan daging. Kalau misalnya setiap hari itu di rumah makannya daging melulu, nanti di hari Rebo pertama itu nggak makan daging, kemudian setelah itu Jumat nyampe Jumat Agung itu ya. Setiap hari Jumat sampai Jadi tidak menjelang setiap Jumat hari Agung. puasa dan pantangnya, tapi justru itu gereja kenapa ngambilnya kok cuman gampang gitu ya, tapi dengan yang gampang aja pun nggak pernah dilakuin ya ta? Benar. Padahal itu cuma coba pantang dan pantang puasa. belanja. Bisa nggak? Agak sulit ya. Gitu. Agak sulit kalau pantang belanja. Jadi anak-anak kecil sudah belajar untuk berkorban ya Pak Iya ya itu tadi ya. mengurangi Memantangkan- kesenangan ya. mengurangi Misalnya nih kesenangan. hari Jumat uang yang harusnya untuk jajan disimpan, ada kotak APP namanya dari gereja itu dibagiin sebuah kotak, per entah anak ya. Rp1.000, entah Rp2.000 itu nanti dikumpulkan. Setelah itu nanti setelah di masa Paskah itu dikumpulin di gereja sebagai aksi puasa pembangunan, uangnya untuk kebersamaan. Aksi puasa Itu pembangunan. ya. Tapi pantangnya ini apakah ditentukan dari pasturnya atau itu pribadi anaknya mau pantang apa gitu Pak? Ya sebenarnya dari keuskupan udah ada aturan tertentu ya kan, jadi namanya sebuah pilihan ya anak, wah ya tadi dari pantang kesenangannya itu tadi Mulai ya. dari yang mudah dulu yang Iya bisa dia betul. sehari-harinya ya. Misalnya kalau yang untuk dewasa kan sudah pantang dan puasa. Puasa. Double Ya. berarti ya? Iya, jadi kalau misalnya saya udah umur saya ini udah 50, itu saya sudah pantang dan puasa. Jadi puasanya itu 1 kali makan kenyang dalam sehari. Jadi sehari itu makan kenyangnya cuma sekali. Tapi boleh ngemil? Nggak boleh. Jadi Aduh, masih ingat ngemil. jadi maksudnya Ngemil. kenyang pagi, kenyang siang, kenyang sore, kenyang terus di situ. Jadi peraturannya gampang ya. Benar-benar. 1 hari itu cuman sekali makan kenyang. Sekali. Nggak tahu kenyang di warung di sini. Pokoknya sekali Bukan ya. Sekali Terus jadi- banyak ngemilnya bukan berarti gitu juga dong. Iya, kirain kan yang penting kalau sebelum yang penting nggak kenyang, Kalau jadi ngemil, masih ngemil, jadi kenyang juga dong. Tak. Iya Ya benar-benar itulah, jadi nggak boleh ya. Di gereja Katolik itu membuat aturan gampang, tapi susah dilaksanakan. Nyemil mulu. Ngemil di mana ngemil? Oke, ya itu. Nah, terima kasih. Luar Wah, biasa Bu ya. Eva, latihan coba ya. Iya, sebenarnya itu bermanfaat juga ya buat kita, buat melatih diri juga. Yang tadinya mungkin kita sering belanja nih, dilatih untuk Ngurangin nggak duitnya. boros, ya benar. Yang tadinya males belajar, harus jadi bisa lebih giat lagi belajarnya. Bukan pantang belajar. Bukan pantang belajar, tapi pantang pantang males ya Pak. Pantang males. Jadi jadi berbeda ya dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang muslim ya. Iya, Mereka benar. tidak makan dan minum seharian ya. Mungkin itu lebih berat lagi ya. Iya Nah, benar. tapi kita semua punya pantang dan puasa. Nah, kita lakukan sesuai
iman masing-masing ya. Yes, Bu Eva betul. ya. Oke. Kalau mau denger nih, kalau dari Bu Vera mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada juga nih anak-anak yang berpuasa juga atau bagaimana? Monggo boleh di Kalau anak-anak berpuasa mungkin saya kalau kita dari Kristen saya mengingatkan anak bahwa kita berpuasa itu artinya kan ada yang harus kita kekang kan, harus ada yang kita nahan, sama saudara-saudara kita di Muslim ya. Jadi puasa itu kan artinya mengekang diri ya, mengekang hawa nafsu. Jadi artinya ada hal yang mungkin namanya kita manusia penuh dengan kedagingan ya, kelemahan. Jadi kalau saudara-saudara kita di Muslim itu kan belajar dalam sebulan bagaimana menahan apa yang biasanya membuat kita jatuh dalam dosa seperti itu ya. Itu yang kalau bisa kita belajar benar-benar di sebulan ini untuk bisa berubah. Jadi ketika selesai menjalankan puasa, kita memiliki hati yang baru, cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru, perilaku yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya lebih menekankan kepada anak-anak yang saya ajar bahwa orang Kristen itu bisa berpuasa dan memang kita harus berpuasa juga ya. Artinya saya menekankan kepada anak bahwa puasa itu berarti ada yang harus kita tahan. Di situ kita belajar, misalnya biasanya hari-hari anak-anak itu seperti gini, "Mama, saya mau makan." "Mama, ambilin makanan, kamu jelek, kamu jahat." Nah itu kan yang anak-anak belajar bahwa oh iya ya, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh membantah orang tua, saya tidak boleh menyakiti sesama saya. Nah itu jadi dari awal itu mungkin puasa itu mereka belajar oh iya ya, saya harus menahan diri saya harus menghargai orang mungkin yang lebih susah dari saya. Jadi itu kalau saya lebih menekankan kepada anak itu inti makna berpuasa. Jadi dari situ anak-anak belajar menahan diri, menahan mungkin aduh makan KFC enak banget nih ya, tapi hari ini saya mau puasa, saya mau belajar menahan lapar supaya saya juga bisa menahan diri saya ketika saya marah sama orang, saya bisa menahan dengan datang kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan ya. Lebih kepada kita itu berpuasa lebih dekat kepada Tuhan supaya kita lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti itu. Jadi mengekang sifat-sifat yang Iya, tidak baik betul ya. sekali. Mengurangi sifat-sifat Tapi yang tidak baik. hanya di puasa sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari itu jangan sampai juga di puasa saja kita menahan diri, tetapi setelah itu kita tidak melakukannya. Justru kita di momen puasa itu kita benar-benar latihan, melatih badani, melatih otak kita, pikiran kita, supaya setelah kita menjalani ini, setelahnya itu kita lebih baik daripada sebelumnya. Itu maknanya berpuasa. Luar biasa ya. Iya. Bu Eva Tapi ya. gimana kalau Kita kasih tepuk tangan dulu dong biar rame. tapi kalau ini ya Bu Eva, Bu Kris, kalau untuk pandang belanja-belanja pasti saya rasa tidak bisa, apalagi sekarang banyak promo mau lebaran. 4 bentar lagi 55. Itu salah satunya menahan hawa nafsu. Nafsu berbelanja Bu dikurang. Kris tolong ya. Lulus kalau itu saya lulus ya, karena nggak ada yang mau dibelanja. Biasanya anak muda yang kayak gitu ya. Udah itu. Ya. Memang pusing. Tuh, nanti katanya apa tuh? Masih bujangan duitnya dipakai. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang Paskah ya, kalau kita ke mall, kalau kita ke tempat-tempat yang ramai atau wisata, pasti kalau momen Paskah tuh ada ini nih, apa Atau ini di namanya? kartu-kartu ucapan tuh ya. Selalu ada telur. Nah, iya. Apa sih hubungannya Paskah dengan telur? Di mana korelasinya gitu? Coba monggo siapa nih Bu Kris? Pak Dono, boleh ya. Pak Dono. Makanya kalau kita itu selalu identiknya dengan nyari telur ya kan. Benar, dari saya sekolah minggu. Bahkan nyampe ngumpetin telurnya nggak ketemu, nyampe basi. Saya udah nggak tahu kemana itu telur. Ya. Saya dihitung berapa telurnya, setiap telur ada poinnya. Nanti yang poin terbanyak menang. Menang. Dulu di SD ini kan lu ngumpetin telurnya diplastikin. Iya, jadi supaya nggak tidak busuk ya. terkontaminasi. Biar tidak kotor juga. Dan ternyata anak-anak tuh sangat senang untuk nyari telur. Seneng banget. Bahkan guru-gurunya kalau dibagi juga seneng. Kita cari juga ya. Ya, tapi kenapa kok simbolnya telur bukan ayam, bukan ayamnya ya? Karena kenapa? telur itu sebagai simbol awal kehidupan. Ya. Paskah identik dengan telur sebagai
awal dari sebuah kehidupan yang baru. Maka jangan ditanyakan duluan ayam apa telur. Ya, Dan itu. apa telur? Ayam apa Ya, telur? yang jelas bahwa telur sebagai simbol awal sebuah kehidupan. Begitu juga dengan Paskah, kita harus bangkit mengawali untuk kehidupan yang baru. Gitulah. Jadi udah tahu ya Bu Eva ya, Iya, kenapa iya. telur ya. Mungkin Benar-benar. Bu Vera mau menambahkan mungkin? Oke, boleh ya sedikit ya. Boleh dong. Kalau secara di kekristenan sebenarnya esensi utama Paskah itu pengorbanan Kristus ya. Jadi Oke. maknanya kalau Tuhan Yesus saja mau berkorban buat kita, kenapa kita nggak belajar berkorban untuk orang lain? Kalau kita bisa mengalah, kalau kita bisa berkorban untuk orang lain ya itu teladan utama Tuhan Yesus ya. Nah kalau misalnya di perayaan Paskah ada lomba cari telur seperti yang biasa kita lakukan ya, itu karena memang udah tradisi ya kali Iya, ya, benar, turun tradisi. temurun tuh. Saya Betul. dari kecil juga seperti itu di gereja, dan saya tuh waktu kecil saya maunya banyak karena katanya siapa yang lebih banyak dapat hadiah. Betul, biasanya kalau kayak gitu. Jadi itu semacam tambahan-tambahan Iya, ya, benar, tetapi benar. esensi utamanya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Itu. Iya. Jadi itu hanya Betul. kebiasaan Iya, aja, tradisi ya. yang sudah Kalau dilakukan. dari Pak Dono tadi kelahiran baru atau Kelahiran kehidupan baru. yang baru Iya, di dalam benar. Tuhan gitu. Iya, tapi kalau di tradisi awal dulu ya, kalau di dalam kisah itu ketika orang-orang zaman dulu itu suka karena memang banyak pelihara ayam gitu ya di Sampai sekarang ya, luar Pak, ya, negeri Bapak sana pelihara istilahnya ayam. gitu ya. Jadinya saling berbagi telur dengan tetangga kalau Paskah itu ya. Makanya itu sebagai Awalnya tanda karena banyak sebagai telur. hantaran yang membahagiakan saling berbagi sebenarnya. Hampers ya. Hampers Iya. isinya Iya. telur ya. Iya, Iya, betul. iya, iya. Oh, itu Jadi- mungkin dari negara lain gitu ya. Kalau Iya, misalnya betul. Pak Dono mau hampers telur ke saya sekarang, menjelang Paskah boleh Pak? Oh, boleh, Bu, boleh. Saya juga terima. Saya juga terima dengan Iya, senang hati. kebetulan ayam di rumah juga masih ada yang bertelur. Iya. Tapi harus datang ke rumah kalau ngambil telur. Teman-teman mau hampers dari Pak Dono? Yes. Nah, ini ada apa nih Bu Eva nih di sini nih? Coba. Ini kan Oh, ada ini kayaknya- rumah-rumahan. Ini gereja ya? Ini Kan ada gereja, salibnya. benar. Ini kayaknya karyanya anak ya, Bu Iya, Vera ya? betul sekali, Ini betul. kayaknya ada kaitannya dengan kegiatan anak-anak sama Paskah ya, Bu? Betul Bu Vera sekali, ya? Bu Kris. Boleh diceritain dong apa sih kegiatan anak-anak untuk Paskah kali ini untuk memperingati Paskah ya supaya mereka makin ingat, makin mengerti dan bersukacita. Pasti ada kegiatan yang sudah disiapkan Bu Iya, Vera benar. dan Pak Dono. Boleh Yes, diceritain dong ya? Betul. Ya kebetulan kan Kristen dan Katolik digabung ya, kemudian udah disusun sama Bu Vera untuk membuat lomba-lomba untuk anak-anak tuh senang dikasih lomba menghias telur. Menghias, ya. menghias. Bukan Membuat mencari telur ya, secara Iya. online. Ada nggak? Iya. Gimana cara nyarinya? Secara online. Iya betul. Kemudian ada lagi membuat salib dari kertas. Ya, dari kertas itu jadi istilahnya menggunakan bahan yang Oke. apa namanya? Kreativitas daur dari ulang, daur ya. ulang dari sampah bisa dipakai wow. untuk Iya, kegiatan. Ini juga memanfaatkan. seperti bikin gereja-gerejaan. Ini juga ikut dilombakan ya. Jadi membuat anak-anak itu lebih berkreativitasnya Ini kelas berapa ini, Pak Dono Kelas dan berapa Bu ini, Vera? Bu? Bu Vera ini kelas berapa? Oke, sedikit menjelaskan kronologisnya ya, kronologis Ya, ya. idenya dari Bahasanya mana apa ya? gitu ya? Ide kenapa bisa Iya. ini gitu? Ya? Jadi ke tahun ini itu setelah saya diskusi dengan Pak Dono, kebetulan kan tahun ini bertepatan saudara-saudara kita itu saudara-saudara kita yang Muslim kan ada menjelang Ramadan. Studi Ramadan. menjelang Idul Fitri ya. Oh, iya. Nah, diadakan kegiatan kalau di SMA itu disebutnya studi keagamaan. Ya, kalau di SD kan disebutnya ceria Ramadan. Ceria Ramadan. Nah, itu yang saya bilang luar biasa ini SDPJ ya. Luar biasa. Saya bisa katakan SDPJ itu luar biasa. Karena multikulturalnya tuh Yes, terasa banget banget gitu. ya. Jadi Luar Keren. iya, ketika saudara-saudara kita, anak-anak kita yang Muslim akan merayakan ceria Ramadan, itu
apa namanya, tidak hanya anak-anak kita yang muslim, tapi yang Kristen, yang Hindu, yang Katolik itu bersama-sama merayakan dengan cara yang masing-masing sudah siapkan. Nah, kebetulan kalau saya dan Pak Dono di SMA itu mengadakan kegiatan kunjungan Paskah ya. Jadi kami sudah merancang tanggal 14 nanti itu kami akan kunjungan ke GPIB Immanuel di Jakarta Pusat. Slemba, ya? Iya, di Jakarta Pusat. Oh iya, deket Gambir. Iya, kemudian dilanjutkan berkunjung ke Museum Alkitab yang ada di Salemba itu untuk SMA. Nah, kalau SD sendiri itu kami merancang kegiatan akan ada ibadah bersama dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada selain ibadah ada kegiatan lomba juga. Lomba membuat salib dari karton bekas. Pokoknya instruksi kami ke orang tua dan anak-anak tidak boleh mengeluarkan biaya 1 sen pun. Bagus ya. Jadi mereka harus berkreasi mencari di rumah, ada dus bekas, ada koran bekas, ada kalender bekas. Ini tanaman yang biasa buat di betul. Prakarya. Betul sekali Bu Kris. Benar, Jadi mereka anak-anak harus mengolah, membuat gereja, membuat salib, membuat telur Paskah juga. Nah, menghias telur juga ada Bu Vera? ini membuat telur Paskah. membuat telur. Nah, ini dari kertas buat nah ini telur. dilakukan oleh kelas 1 sampai kelas 6. Iya, jadi semua kelas 1 sampai kelas 6. Jadi satu lomba membuat salib itu ada juara 1, 2 dan 3 dan diberikan piala dan goodie bag luar biasa. Jadi tetap dikasih apresiasi ya. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Santi, Ibu Rini, manajemen semuanya yang sangat memberikan support kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan hebat. tanggal 4 anak-anak mengumpulkan sebelum tanggal 14 dan akan di apa namanya salah satu jurinya Ibu Kris bukan? Oh baik. Iya. Semoga betul hasilnya sekali. bagus-bagus. Tapi saya juga mau cerita nih. Gimana? Kalau tadi SD sudah, SMA udah, sekarang SMP. di SMP kebetulan saya kan ada juga ya, di Pak? SMP. Ada juga Iya. SMP nih. Iya. Kebetulan ya. Gimana kalau Di di SMP? SMP akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Ya, Wow, Peniel, berbagi ya, ya. berbagi dengan anak-anak di Peniel. Ya, jadi panti asuhan nanti, ya. jadi Iya, Peniel. kita sudah mengajak sejak dini tuh anak-anak diajarkan untuk mari kita berbagi. Begitu. Iya, benar. Luar biasa ya Berbagi. kita. Luar biasa. Sama si plus dulu. Bu Eva udah pernah ke Peniel belum? Belum, di mana itu ya? Nah, PJ Nah, itu berarti udah harus ngikut. beberapa kali. Belakang hari-hari. Belakang Bintaro. Hari-hari. matahari. Oh salah ya? Jadi kita udah beberapa kali ya Bu Farah. Kalau Jangan SD, hari-hari. kalau kita SD sudah pernah berkunjung ke Panti Iya, Asuhan Peniel. udah kolaborasi. Kami membawa kelas 1 sampai kelas 6 berkunjung ke Panti Asuhan Peniel. Jadi kita lihat Iya. keadaan anak-anak mereka yang anak-anak di sana di Peniel yang tidak seberuntung anak-anak kita. Betul Mereka tidak sekali. punya orang tua atau orang tuanya jauh atau keadaannya kurang memungkinkan untuk menyekolahkan mereka, menghidupi mereka. Terus ada panti jomponya juga. Iya, betul. Jadi di situ diasah kemampuan anak-anak untuk berempati ya. Betul Iya. sekali, Bu Merasakan Kris. keadaan teman-teman yang kurang Iya, beruntung. benar-benar. Jadi bisa lebih bersyukur lagi, Iya. lebih mau berbagi lagi gitu. Iya, Ayo kita wow. ke sana Bu Eva. Keren ya. Jadi Iya. SD sudah, SMP sudah, Sudah. SMA juga sudah berkunjung ke. iya, Waktu itu kita gabung ya, Oh, gabung. SD dan SMA. Iya, benar-benar gabung. SD dan SMA kolaps. Wah, ada cukup jomplang. Jadi adik-adik SD-nya dipangku sama kakak Iya, SMA. kakak SMA-nya Betul, duduknya benar, bareng-bareng benar, di pangku, dipelukin sama kakak-kakaknya yang Oh SMA. iya, ya ampun. Betul. Seru ya. Bener-bener. Jadi ada mereka juga bisa mengenal kakak kelasnya. Betul. Gitu. Jadi lintas unitnya juga. Jadi kita satu ya, nggak terpisah-pisah ya. Jangan salah Bu Kris, Bu Eva. Apa tuh? Dari tahun lalu sampai sekarang saya sering mengundang kakak-kakaknya yang SMA untuk menyampaikan cerita firman Tuhan dalam ibadah SD. Iya, jangan salah. Keren ya. Kakak-kakak SMA yang kadang-kadang handle adik-adiknya untuk Kasih ibadah. cerita, Iya. cerita firman Tuhannya kakak SMA. Sampai bermain musik piano, Andara mengiringi adik-adiknya di online loh, catat di online luar biasa.
luar biasa loh. Jadi memang dari kecil itu sudah ditanamkan untuk melayani Tuhan ya, sekali. belajar Iya. untuk melayani Tuhan. Iya, jadi saya juga ingin menanamkan nilai bahwa kakak-kakak walaupun sudah SMA tetap harus menjadi teladan buat adik-adiknya seperti benar-benar. itu. Keren-keren ya. Wah, kayaknya Iya. kita mau tanya juga nih ya. Ini tadi kan cerita anak-anak terus nih. Sekarang kita mau tanya nih Bu Eva ke Pak Dono dan Bu Vera. Makna Paskah bagi pribadi Pak Dono dalam hidup Pak Dono dan Bu Vera ya. Boleh ya. Oke. Seperti apa sih makna Paskah Kalau dalam hidup Pak Dono? makna Paskah bagi saya pribadi apa Iya. bagi anak-anak? Bagi saya pribadi ya. Iya, Kalau bagi saya Pak Dono pribadi dan itu pesan-pesan juga buat anak-anak nanti. ya, kalau saya pribadi berarti dengan kebangkitan Tuhan kita tuh harus bangkit dari kemalasan. Begitu juga. Ya. Jangan tidur terus. Begitu juga anak-anak di masa pandemi harus bangkit, tetap rajin belajar, bangun pagi ya. Iya, benar, walaupun online ya, tetap pakai baju walaupun celana pendek ya. Tetap Mandi dulu. ya. Tetap mandi. Tetap harus semangat Semangat. untuk mengikuti pelajaran secara online. Iya. Ya, Luar begitu biasa juga. pesannya. Jadi tetap bangkit semangatnya Jadi pokoknya. belajarnya, ibadahnya harus bangkit ya Iya. Pak Dono ya. Iya, walaupun pandemi ya, kadang kan Iya. pandemi itu membuat kita jadi aduh males, aduh mager ya, tapi nggak boleh nih. Iya. Melalui Nggak boleh Paskah ini mager. kita Betul. diajarkan untuk bangkit, ayo semangat. Jadi bagi gitu. Pak Dono kata kuncinya bangkit. Iya, bangkit, mantap. Dari Bu Vera. Oke. Silakan Bu. Kalau dari Bu Vera makna secara pribadi ya bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu luar biasa bagi hidup Ibu Vera. Yes. Kasihnya sangat luar biasa. Padahal Ibu Vera kalau kadang-kadang introspeksi diri ya, kayaknya lebih banyak yang saya buat salah deh daripada benar Iya. dalam hidup saya. Tetapi kok Tuhan mengasihi saya luar biasa. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan saya. Yes. Jadi makna secara pribadi adalah kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi saya, berarti tidak ada alasan saya untuk membenci orang lain. Yes, Saya harus mantap. mengasihi orang lain, Iya. terlepas orang lain memiliki kekurangan dan keterbatasan. Walaupun saya menghadapi anak-anak penuh tantangan sebagai guru, tetapi saya selalu ingat, saya saja dalam kelemahan dikasihi. Berarti saya harus menjadi membawa teladan ini menjadi teladan dalam hal mengasihi, mengampuni, Iya. menjadi berkat untuk orang di sekeliling saya. Iya, Walaupun kasihan sampai hari wah. ini mungkin masih banyak yang saya lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, Iya, tapi nggak apa-apa. benar-benar. Saya Luar harus terus biasa. bangkit ya, semangat betul, untuk luar menjadi biasa. berkat. Luar Iya, biasa, benar. Luar seperti biasa itu. memang Tuhan Iya. kita ya. Iya, betul. Burung di udara aja dipelihara. Amin. Gimana kita ya? Iya, nah Mau itu nyanyi nih. Ada lagunya, ada lagunya. Nyanyi nih. Lagunya gimana Bu Eva itu lagu sekolah minggu? Gimana ya? Aduh Yang- dulu bolos, sering bolos. Iya. Oke, berarti kita nyanyi Bu Kris. Burung pipit yang kecil, lagunya masih ingat? Masih. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga-bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. terakhir nih, Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ketahuan ya siapa yang sering ke sekolah minggu dan Ketahuan ya. Iya. nggak hafal. Dulu Oke. zaman saya sekolah minggu, Lagunya saya kurang bukan itu. familiar lagu-lagu kayak gini dulu waktu sekolah Jadi minggu. lagunya apa dong? Happy ya, iya. Ibu Vera Yang itu di itu. komputernya ada perbendaharaan lagu 1000 lagu anak sekolah minggu. Nggak ngelek. Enggak. Dikumpulin judulnya ya. Nanti kalau mau mantap. dinyanyikan tinggal Ibu Vera. Oh, hari ini Iya, saya mau nyanyi bener-bener. ini. Nanti kalau mau mulai ibadah
boleh disetel, tinggal pilih yang mana. Boleh nggak Ibu Vera tambahin satu? Boleh dong. Ini untuk apa ya? Buat diketahui seperti ini. Jadi kalau Ibu Vera itu dalam ibadah anak-anak itu, Ibu Vera itu hanya memimpin seminggu sekali. Wow. Senin sampai Jumat itu anak-anak udah ada jadwalnya. Jadi mereka itu Ibu Vera latih sejak dini untuk seperti tadi Ibu Eva bilang ya, melayani Tuhan. Jadi udah ada jadwalnya, ada yang nyanyi, ada yang doa, ada yang sharing firman Tuhan, ada yang doa syafaat. Jadi apa ya, luar biasa. Iya, benar. Itu sangat itu. bermanfaat ya. Betul walaupun sekali. hanya hanya nggak seberapa, tapi itu benar-benar bermanfaat gitu. Jadi anak-anak kita saya latih untuk tidak malu untuk berani, melayani percaya Tuhan diri. sejak kecil. Ya, Betul, nanti betul, sampai betul. dewasa udah biasa ya. Betul Diminta sekali, Bu berdoa Kris. udah bisa. Betul. Diminta pimpin pujian Udah bisa ya. Kadang-kadang anak-anak, Firman bisa. kadang-kadang anak-anak, Bu, kok saya nggak pernah ditunjuk, saya mau dong, Bu. Kan itu apa ya, luar biasa Saya ya. ingatnya ya. Saya mau dong. Kalau Eva gini. Oke, terakhir banget ya. Boleh dong pesan-pesan untuk mungkin anak-anak ya, untuk anak-anak nih kira-kira pesannya apa Paskahnya supaya anak-anak tuh bisa ikut merasakan seperti ini makna Paskah di dalam buat hidupnya. yes. Boleh Bu Vera dulu Oke, mungkin. silakan Bu. Betul. Pesan firman Tuhan ya, pesan Paskah dari Ibu Vera, message yang Ibu Vera ingin sampaikan karena memang kita mengalami COVID-19 ini panjang sekali ya, lumayan panjang pandemi ya. Yang udah bosen di Betul sekali Bu Kris. Iya, jadi pesan Paskah untuk anak-anak, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi kita punya cara untuk menyenangkan hati Tuhan dengan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk orang tua, untuk anak-anak. Momen Paskah ini paling pas banget anak-anak bisa belajar bagaimana menjadi anak yang menjadi berkat untuk sesamanya. Karena anak-anak sudah lihat kan selama pandemi mereka tetap setia, semangat ibadah online, dan satu paling penting Tuhan menyertai kita semuanya. Jadi tidak ada yang bisa anak-anak tidak terhalang ibadah. Semuanya berjalan dengan baik dan sekolah dan itu sehat semua anak-anak kita, orang tua. Tuhan, dan karena itu semua karena Tuhan. Jadi anak-anak jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kalian. Apapun cita-cita kalian, apapun yang kalian inginkan di masa yang akan datang, ingat jangan pernah melupakan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kalian. Sekarang dari Pak Dono. Oke, terima kasih pesan Paskah untuk anak-anak semua dimanapun berada ya, secara khusus di anak-anak SD, PJ, SPD, SD Pembangunan Jaya, ya kan. Semoga di semua unit ya anak-anak itu semakin bangkit ya. Bangkit di sini tuh yang biasanya main game banyak-banyak begadang nyampe jam 3 ya. Ayo. Bangkit, semangat. Sekolahnya ya, bangun pagi ya kan. Sebentar lagi mau ujian sekolah ya, harus bangkit mulai belajar. Mau PAT ya. Jangan Ya. terlena sama game. Jangan terlena, ya. jangan Betul. bermalas-malasan. Ayo bangkit bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mantap. Puji Tuhan ya, luar biasa nih Pak Dono dan Bu Vera, berkatnya yang saya dapatkan. Wah, jadi saya agak lebih membuka. Dapat pengetahuan baru Iya, gitu. puji Tuhan. Semoga anak kita juga gitu ya, Bu Eva ya. Iya, Bisa benar. lebih memaknai Paskah dengan lebih baik lagi, lebih semangat lagi ya. Iya. Bu Eva mau hadiah enggak? Mau dong bawa telur nggak Pak Dono? Oh ya, berarti habis ini kita akan mau ngapain? Nyari telur apa ngewarnain telur, Bu? Kita ngewarnain telur deh, katanya Iya. Pak Dono punya banyak ayam di Oke, rumah ya. berarti tapi Ibu Vera mau mengucapkan dulu terima kasih ya kepada Bu Eva, kepada Bu Kris, Ya
kepada Pak Dono. Ini kesempatan Kepada paling tim. kepada timnya. Hello tim kita semuanya. Terima kasih sudah mengundang Ibu Vera hari ini. Tetap semangat. Yes. Luar Iya, biasa kita ya. malah ya yang harusnya berterima Iya, kasih nih Bu iya. Kris ya. Sama-sama. Sudah menyempatkan Betul. waktunya untuk datang di podcast ini supaya bisa memberkati anak-anak semua ya. Amin. Ayo kita ke rumah Pak Ayo Dono yuk. kita lanjut. Let's go. Ngambil ayam. Semuanya. Ya, Oke, bye bye.